Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Mira Rahmida, NDH 36. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, Angkatan 9, kelompok 4, Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya, yaitu Learning Journal Agenda 3, Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan WOG, Whole of Government. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Peranan ASN yang penting dan strategis tersebut menjadikan sebuah tanggung jawab besar bagi setiap pribadi pengembannya. Setiap orang tidak bisa menduduki posisi sebagai ASN apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ASN diharuskan mempunyai fungsi sebagai: yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Peran dan kedudukan ASN dalam NKRI bisa dilihat dari kemampuan mereka memahami: yang pertama, manajemen ASN. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, inovasi yang berkaitan dengan WOG. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Penerapan manajemen ASN di tempat kerja saya yaitu di SDN 2 Kemuning Banjarbaru. Yang pertama adalah mengikuti aturan yang ada di sekolah seperti disiplin waktu. Yang kedua, melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksi seorang guru. Yang selanjutnya adalah pengajar yang sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Prinsip pelayanan publik yang baik adalah untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Di sini ada beberapa prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik pada SDN 2 Kemuning Banjarbaru. Yang pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan, masyarakat pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Sebagai contoh, melibatkan orang tua murid di dalam rapat sekolah, yaitu pemilihan komite, paguyuban, kelulusan, dan kegiatan lainnya. Yang kedua adalah transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Penerapannya di sekolah kami adalah
yaitu menggunakan grup WhatsApp, Google Classroom, Zoom sebagai penghubung pembelajaran online di saat pandemi, serta sebagai penyalur informasi sekolah ke orang tua wali murid. Prinsip yang selanjutnya adalah responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan. Contohnya penerapan di sekolah kami, yaitu konsultasi orang tua murid kepada guru ataupun sebaliknya mengenai pembelajaran anak di sekolah. Prinsip yang selanjutnya adalah tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah ini tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara. Dalam hal ini penerapannya di sekolah kami yaitu tidak boleh membedakan peserta didik dalam hal pembelajaran. Prinsip yang selanjutnya adalah mudah dan murah. Sebagai contoh, penerapan di dalam sekolah kami yaitu memberikan pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik, kemudian bisa membuatkan video pembelajaran, media pembelajaran yang menarik dan interaktif sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahaminya. Kemudian yang murah. Nah, dalam hal ini adalah seperti memberikan tugas, memanfaatkan botol bekas yang dibuat untuk menjadi sebuah vas bunga yang lebih indah. Prinsip yang selanjutnya adalah akuntabel. Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan, akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik. Nah, contoh penerapan yang ada di sekolah kami tentang prinsip akuntabel ini adalah pada masa pandemi, ini pembagian rapot ini secara online yang dikirim kepada orang tua peserta didik sebagai bukti 1 semester pembelajaran di sekolah online. Yang kemudian adalah membuat jurnal mengajar, kemudian RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian buku penilaian yang nantinya akan diperiksa oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Materi yang terakhir yaitu Whole of Government atau biasanya disingkat dengan WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, penerapan WOG pada SDN 2 Kemuning Banjarbaru antara lain sebenarnya masih banyak, tapi ini sebagai contoh saja. Yang pertama adalah sistem Dapodik yang sudah terintegrasi dengan Dukcapil mengenai data peserta didik dan juga guru. Yang kedua adalah KIP atau Kartu Indonesia Pintar yang sudah terintegrasi dengan Bank BRI. KIP ini adalah bantuan ya untuk anak-anak di sekolah. Yang ketiga adalah KKG. Nah, KKG atau Kelompok Kinerja Guru yang terintegrasi dengan sekolah-sekolah dalam satu gugus. Di sana akan membahas secara sharing, diskusi mengenai rencana pembelajaran di sekolah, bagaimana cara penilaian ataupun pembelajaran dalam masa pandemi. Yang keempat adalah vaksinasi yang sudah terintegrasi dengan Puskesmas Banjarbaru Selatan. Nah, di SDN 2 Kemuning ini seluruh guru itu sudah melaksanakan vaksinasi. Yang kelima adalah seminar atau pelatihan online yang dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang diikuti oleh para dewan guru di sekolah. Oke, itu saja pemaparan dari hasil tugas saya mengenai Learning Journal Agenda 3. Salah hilaf saya mohon maaf, maafkan segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.